وترى من الشباب وصلنا بالله فاتمة الزهراء حسن وحسين سلاسل برسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الولاد باسمه هجر الله أحمد بن عيسى ولا زال الفكر مقدما علي بعلي وشيخ بكر بن سالم وشهد الحبيب المسلم حين وشهد ضرب المسلم رحمه الله وسلم وفر جميع سادة عبد المسلم وصلى الله Bismillah Syekh Muhammad Rashid Al-Wajib Walakin Usman Sin Abdul Ghani Malah Sukumpul Allah yudhiyat darajatih fil jannah wa yukathir mathubatihim wa yudhu alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah ala hadihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Terutama saat Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan lisan kita untuk mengagungkan asma Allah dan melantunkan pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teratukan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kita digolongkan sebagai pecinta beliau, dan mudah-mudahan salawat ini pun kelak menghantarkan kita ke tempat yang terbaik, dikumpulkan kita bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala faslun alladhi la yufattiru mimma yasilu ila jawfi sab'atu afrad. Jadi kemudian di dalam bab ini musannif menjelaskan tentang ada beberapa orang yang seandainya aja walaupun kemudian masuk ke dalam rongga tubuhnya maka tetap kada batal puasanya. Di antaranya cara yang pertama ma yasilu ilal jawfi binisyani. Yang pertama mereka yang istilahnya nih masuk ke dalam tubuhnya, baik itu makankah atau minumkah, walhasil dalam keadaan puasa kada sengaja karena binisyanin, karena inya kada ingat, maka kemudian puasanya tetap sah dan itu kemudian tidak membatalkan puasa dengan syarat bujur-bujur kada ingat. Kalau kena pura-pura kada ingat habis 2 piring kan hanya pada aja puasa. Nah itu tetap kemudian istilahnya dengan syarat kalau inya benar-benar kada ingat maka kemudian puasanya tetap boleh lanjut karena kada batal, karena kemudian istilahnya binisyanin termasuk orang yang lupa. Au jahlin, atau kemudian jahal, artinya kada tahu. Karena kemudian dikatakan jahlin di sini adalah ma wasala ilai bi jahlin annahu mufattir ay ma'al udri bi an garba ahdu bil Islam. Jadi jar kemudian karena inya kada tahu, disebabkan jar bisa jadi karena inya kemudian hanya masuk ke dalam agama Islam. Artinya belum belajar nih tentang hal-hal yang membatalkan puasa apa segala macam, sehingganya karena kurang pengetahuannya maka artinya kada tahu nih hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu kemudian bisa jadi kada membatalkan puasa. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya au ikrahin, atau jar kemudian orang-orang yang dipaksa. Artinya karena dipaksa lah kemudian diancam misalnya nih bilanya kada makan jar.
barangnya diapain nih, walaupun sebenarnya kada dipaksa pun insya Allah makan aja tuh. Artinya karena kemudian istilahnya di sini au ikrahin, artinya karena dipaksa, entah itu karena diancam atau apa segala macam. Karena ini istilahnya kemudian dalam keadaan terpaksa, maka itu pun kemudian kadang membatalkan puasa. Kemudian wabijaryani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majhi li udri. Kemudian orang yang selanjutnya yang kada batal puasa adalah orang yang kemudian bijaryani riq bima baina asnanihi, yang ke apa ngarannya di mulut kita. Hati di muntung kita nih, kayak misalnya air liur, kenapa segala macam ada di sekitar mulut yang istilahnya ngalih untuk kemudian terus dikeluarkan. Artinya kan kadang mungkin kita setiap waktu beludah, maka itu kemudian yang istilahnya masih di dalam rongga mulut itu kadang membatalkan puasa. Artinya kalau masih di dalam rongga mulut. Berbeda kemudian semalam dengan pembahasan masalah dahak. Itu kan kemarin berbeda tuh. Dahak itu ada tempat-tempatnya. Kalau yang istilahnya air liur atau banyu liur kita yang ada di muntung kita, kan itu kada pernah karing tuh. Nah itu kemudian yang artinya kada kawat terus-terusan kita buang. Nah itu kalau seandainya tetaguk pun kada masalah. Berbeda semalam masalah dahak itu kalau sampai hadud dhahir, artinya huruf kha semalam lah. Jadi kalau sampai bagian di huruf kha, artinya masih sudah masuk ke rongga mulut. Kalau itu berasal dari dalam, maka itu kalau sudah sampai ke hadud dhahir, sampai ke kha tadi, maka itu bisa kalau yang seandainya nih tetaguk, maka itu kemudian puasanya batal. Kalau sudah sampai hadud dhahir, yani huruf kha. Tapi kalau masih di dalam ukuran haddul batin, artinya masih di dalam huruf ha, kan ha itu di dalam. Nah itu kada masalah. Tapi kalau sudah sampai haddul dhahir pakai huruf kha tadi, nah itu yang membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya wa ma wasala ila al-jawfi wa kana ghubar at-tariq, atau kemudian masuk ke dalam rongga tubuh kita, baik itu misalnya lewat hidung kah atau lewat muntung kah. Wa kana ghubar at-tariq, yakni debu di jalan. Artinya kemudian kita lewatlah misalnya, lalu debu misalnya nih kemudian masuk, entah itu kemudian masuk ke hidung atau misalnya lagi ibaratnya entah menguapkah atau apa segala macam tanpa disengaja nih, lalu kemudian ibaratnya tertaguk. Nah itu kemudian kada membatalkan dengan syarat kada sengaja. Dengan syarat kada sengaja. Karena kalau yang kemudian jarak sengaja, maka itu yang kemudian membatalkan. Itu kemudian kalau disengaja. Kemudian selanjutnya wa maqsala ilahi wa kana wa audubaban ta'iran aw nahu, begitu juga kemudian seandainya nilah yang masuk kayak misalnya jirat dubab, atau kemudian ada apa ngarannya lalat. Jadi misalnya nih lagi menguap kalah kemudian masuk lalat nih misalnya, maka jar kemudian wa in fataha fahu amdan li ajli dukhulihi fa in akhrajahu amdan iftaraja. Seandainya jar kemudian kayak apa tadi ngarannya kayak lalat misalnya atau nyamuk lah istilahnya nih, tanpa sengaja jar kemudian masuk, maka itu kemudian kada batal. Tetapi seandainya jar kemudian in fataha fahu amdan, kalau sengaja inya membuka mulutnya supaya masuk nih, maka jar kemudian aftara, maka batal kalau kemudian sengaja. Tapi kalau kada sengaja itu kemudian kada batal. Walhasil yang namanya kemudian masuk tadi itu rata-rata jar kemudian dari awal yang disebutkan oleh musannif tadi, rata-rata kalau kada ingat atau kada tahu hukumnya atau dalam keadaan terpaksa, yakni kemudian di kejadiannya pun kemudian karena kada sengaja. Artinya bukan karena kesengajaannya, tapi kalau kesengajaan dari dirinya pribadi, maka itu yang membatalkan sembahyang. Nah itu beberapa hal yang istilahnya seandainya masuk ke dalam tubuh, maka itu kadang membatalkan puasa kita. Kemudian selanjutnya faslun kitabul haji wal umrah. Adakah yang ditakurakan sebelum kita masuk kepada bab haji dan umrah? Taguk itu. Hah? Kada apa-apa. Makanya aja lo. Kada apa-apa. Tetaguk pun kayaknya kada apa-apa. Gigi lo. Kada apa-apa.
kan di dalam tuh. Dan kayaknya kada sengaja juga bang. Kereda kalau orang sengaja tetaguk gigi palsu lah. Hingus kan nama dahak loh. Hingus itu ya sama kurang lebih. Balgham, nukhama itu hingus, dahak itu sama. Artinya kalau ada di hidung, sudah di hidung nih. Itu kan sudah termasuk haddud dhahir. Artinya termasuk bagian dari luar. Karena sudah sampai ke hidung. Kayak huruf kha itu kan di sekitar langit-langit atau kha sudah sampai di hidung. Seandainya hingus ataupun dahak tadi itu sudah di bagian hidung di huruf kha tadi kemudian tertelan, artinya tertaguk nih tanpa disengaja, itu tetap batal. Kalau hingus atau apa tadi? Dahak. Kalau hingus atau dahak itu kalau sudah sampai di daerah bat dhahir tadi, ini huruf kha, maka kalau sampai tertaguk itu batal. Tapi kalau masih di huruf ha, artinya masih di dalam, itu kada masalah. Yang perbedaan ulama itu kalau sudah sampai huruf ha. Ha itu kan di sini. Karena ada huruf ha, ada ha, ada kha. Jadi ada 3. Ada kha, ada ha, ada ha. Itu kalau huruf kha itu batal. Kalau huruf ha itu masih ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan kada batal. Tapi kalau sudah sampai kalau masih dapat di dalam di batasan huruf ha tadi itu mutlak kada batal. Yang batal itu di huruf kha tadi, baik itu hingus atau dahak. Kalau sudah sampai ke huruf kha, artinya kan di rongga mulut sekitar langit-langit atau hidung, itu kalau sudah sampai situ kemudian tertelan atau tertaguk, maka itu kemudian membatalkan puasa. Itu kalau sampai di haddud dhahir. Ada lagi? Darah di muntung. Kalau darah di muntung kalau bisa dikeluarkan, karena biasanya karena ada sebagian kayak kawanan itu pernah ada kebiasaan kalau puasa itu gusinya berdarah. Kalau masih bisa diludahkan, artinya sedikit nih, maka wajib dikeluarkan. Kalau sedikit. Tapi kalau banyak, artinya kan terus menerus tuh. Artinya susah kalau kemudian dibuang terus sedikit-sedikit dibuang. Nah itu jar kemudian kalau sudah ya ummu fahu, artinya kalau sudah menyeluruh di mulutnya susah untuk dikeluarkan, maka itu kada masalah tertaguk. Kalau sudah ibaratnya kada kawadian lagi. Tapi kalau masih bisa dibuang, maka itu yang kemudian lebih afdolnya dibuang supaya kada membatalkan puasa. Kalau masih bisa dibedakan, artinya oh ini masih kawak gitu. Tapi kalau sudah ibaratnya terus-terusan, kan kada mungkin tuh. Nah itu kada apa-apa, artinya kada membatalkan puasa. Kalau darah, karena sebagian biasanya ada yang entah itu gusi atau gigi yang ibaratnya berdarah. Tapi kalau sedikit itu harus dibuang. Tapi kalau terus-terusan itu kemudian kada masalah aja. Karena liudrihi, karena itu termasuk udur. Ada lagi yang tahu kan? Darah kalau sembahyang wajib batal. Makanya kemudian kita yang apa ngarannya? Kita yang batal bukan karena darah pun di antara adabnya supaya apa ngarannya? Kadang kan kita di soft nih. Maka di soft lo baik itu misalnya soft pertama atau soft kedua, di belakang kita kan banyak orang. Supaya jar kemudian istilahnya di antara adabnya karena kita batal, itu kemudian disuruh menutup hidung. Jadi kada langsung kita kemudian artinya batal langsung keluar kada. Jadi misalnya kita sembahyang nih, kemudian batal, entah karena bekantut kah atau apalah hasil kemudian batal. Maka kita kada boleh langsung kemudian membelah soft. Jadi misalnya apa ibaratnya kisah batuk kah atau apa, kemudian batuk, kemudian sambil menutup hidung dan muntung ditutup. Seakan-akan mungkin ada yang ditahan, entah kayak darah atau apa, jadi ditahan, kemudian hanya keluar. Itu diantara adabnya kemudian supaya kita keluar dari barisan soft. Bukan berarti kemudian batal terus langsung itu ada. Artinya ya kayak batuk lah, kemudian ditutup sampai kita keluar. Nah itu tandanya. Berarti kalau darah itu pun kemudian artinya
kalau dalam keadaan sholat, maka itu hal-hal yang termasuk membatalkan sholat. Makanya termasuk hal yang membatalkan sembahyang itu aklul qalil, makan sedikit. Artinya sedikit di sini artinya sisa-sisa makan. Lain makan sedikit kemudian kalau sesuap dua suap kada, artinya mungkin kan ada di sela-sela gigi kayak mungkin sisa nasi, atau biasanya kita apa yang berancak tuh biasanya makan daging biasanya. Kan ada di sela-sela gigi. Nah, itu kalau tertelannya kada sengaja itu kada membatalkan sembahyang. Tapi kalau kemudian dengan sengaja, kalau kan lagi sembahyang kan kuit-kuit nih pakai ilat misalnya, keluar sisa daging tadi atau nasi tadi, kita makan sengaja, itu batal. Tapi kalau misalnya kada sengaja, itu kada batal. Tetapi kemudian yusan disunahkan sujud sahwi kalau kita kada sengaja tadi. Tapi kalau sengaja itu batal. Makanya kemudian kalau ada sisa-sisa makanan, itu kemudian kalau bisa jadi kalau bahasa Jawanya itu dilepeh ya, dikeluarkan. Makanya jarak kenapa kantong baju itu diparak sini. Karena biasanya kalau ada sisa-sisa makanan itu, entah kayak sisa nasi atau segala macam, itu bisa dibuang. Jadi dibuang ini. Jadi dimasukkan ke kantong baju. Cuma salahnya jarak kemudian sebagian mengatakan salahnya ada di sebelah kiri. Terlalu dekat dengan hati. Kenapa jar kemudian terlalu dekat hati? Akhirnya kayak kita mengandak duit kan apa segala macam, lalu jar kemudian ada sedikit banyak ada imbasnya. Jadi cinta kepada dunia. Itu. Cuma itu tadi di antara hikmahnya kenapa kantong itu di sini, agar kemudian karena kan hal-hal yang kada baik itu sunnahnya ke sebelah kiri. Makanya kayak kita mimpi buruk pun, kita mimpi buruk nih. Bangun kita itu kemudian sunnah ta'awud dan kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. Artinya jangan meludah bujuran. Artinya kisahnya aja. Kalau kan bini kan di sebelah kiri itu ludah bini kan, ya. Kenapa nih jar gitu? Artinya maksudnya itu sekedar anginnya aja lah, gitu aja. Sudah, jangan ada bendanya. Apalagi ada misalnya berdahak masalah. Ya jangan, maksudnya kisahnya aja. Nah itu disunnah meludah ke sebelah kiri. Nah begitu juga kita yang dalam keadaan sembahyang mungkin ada sisa-sisa makanan atau apa, itu disunnahkan meludah ke sebelah kiri. Makanya kantongnya di sebelah kiri. Artinya supaya kada mengotori tempat kita sembahyang, itu dimasukkan ke dalam kantong. Nah itu hikmahnya. Nah kalau makanya tadi kayak makan sedikit, kalau artinya kayak sisa nasi atau apa segala macam, kita makan, kita taguk sengaja, itu batal. Nah begitu juga darah. Darah itu kan hal yang istilahnya kemudian hal-hal yang kemudian bisa membatalkan sembahyang. Maka kalau itu sekiranya kemudian sedikit, maka itu bisa batal, sholatnya batal. Tapi kalau darah itu banyak, justru kada membatalkan sembahyang. Seperti yang pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW saat ada sebuah peperangan. Jadi ada 2 orang sahabat yang lagi bagian jaga. Dia kan pas lagi, biasanya kan kalau perang biasanya ada yang jaga, ada yang istirahat. Jadi ada 2 orang sahabat ini yang kemudian kebagian jaga. Jadi yang satu kemudian jaga, yang satu guring. Subhanallah, pas yang satu ini lagi jaga, ternyata ada panah dari musuh. Kemudian menancap di bahu sebelah kiri dari sahabat tadi. Maka kemudian darah sahabat yang lagi sembahyang tadi itu kemudian terus mengalir sampai kemudian ke pipi sahabat yang satunya lagi guring di bawah. Karena kan guringnya di bawah ya, kemudian ternyata kan darah dingin biasanya tuh mana malam kan, kemudian ternyata berasa dingin. Akhirnya sahabat yang guring tadi terbangun melihat sahabat yang satunya lagi sembahyang dan kemudian masih ada panah yang menancap. Sampai tutung sembahyang salam, selesai salam, baru ia kemudian merasa bahwa itu sakit. Kemudian ketika hendak dicabut lawan sahabat yang guring tadi, ujar yang sembahyang tadi, jangan, tunggu ana sembahyang. Kalau ana sembahyang hanya rente cabut. Kenapa jar? Karena waktu sembahyang anak kada merasakan apa-apa, karena jar saking nikmatnya ini di dalam sembahyang.
Artinya keimanan yang luar biasa. Saat sudah sembahyang, kad ingat lagi yang lain. Ingatnya hanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicabut panah tadi pun kada berasa sakit karena saking nikmatnya sembahyang. Nah, syahidnya di sini adalah ketika sahabat tadi sembahyang yang kemudian darahnya terus mengalir, itu kada batal. Tapi dengan syarat kata para ulama bahwa darah itu mengalirnya bersambung. Jadi misalnya begini nih. Ini darah mengalir terus di sini sampai ke bawah, nah itu kada batal. Tapi seandainya jarak kemudian darah ini di sini mengalir, kemudian dari sini kada mengalir di sini langsung ke bawah, nah itu yang kemudian menjadi najis karena sudah terpisah dari anggota tubuh. Tapi kalau terus mengalir, nah itu kada masuk najis karena inya terus mengalir, masih bersambung di dalam tubuh. Nah itu yang kada masalah. Artinya kada membatalkan sembahyang. Tapi kalau sekedar sedikit aja itu termasuk najis yang kemudian bisa membatalkan sembahyang. Makanya darah itu di dalam hukum darah itu sebagai najis. Kalau itu darah orang lain, seandainya nih darah orang lain, entah itu darah dari misalnya dari kawan atau apa segala macam, kemudian menempel di pakaian kita, itu kalau dikumpulkan kurang lebih bahari ada kalau duit 1000-an yang tengahnya kuning, 1000 yang putih kemudian tengahnya kuning. Seandainya jarak kemudian cipratan darah tadi itu dikumpulkan kada lebih banyak dari itu, maka itu termasuk najis dan itu kemudian berarti sholatnya batal. Tapi seandainya dikumpulkan darah tadi kemudian kada lebih dari itu, maka itu kada termasuk najis, itu kada membatalkan sembahyang karena najis, karena bukan najis yang istilahnya ma'fu, dimaafkan. Tapi kalau sudah lebih banyak dari itu, nah itu kada ma'fu lagi, maka itu termasuk najis. Artinya dan diantara syarat sahnya sembahyang kita itu harus bersih pakaian, anggota tubuh kita itu harus bersih dari najis. Nah kalau lebih dari duit yang 1000 tadi darahnya, berarti termasuk najis yang kada ma'fu, artinya kada dimaafkan. Maka karena najisnya terlalu banyak, maka dengan najis itulah yang membatalkan sholat kita, karena kita membawa najis. Nah itu, jadi kalau yang di daerah mulut tadi itu kemudian karena kita di dalam sholat, maka kalau ibaratnya kada kau dibuang, maka itu membatalkan sembahyang. Ada lagi kita orang? Sudah. Belum tambah dikit lah masalah haji dan umrah. Kitabul Haji wal Umrah. Ta'riful haji lugatan. Artinya kemudian sebelum kita membahas lebih jauh tentang haji dan umrah, maka sekiranya kita tahu apa arti dari haji dan umrah. Haji itu kalau kemudian kita melihat dari segi bahasa, yang dimaksud dengan haji itu adalah al-qasd. Artinya kita bermaksud. Artinya kita hendak maksud kemana, misalnya ini hajjal tu bait, misalnya aku hendak ke rumah, itu termasuk haji secara bahasa. Sedangkan menurut di dalam syariat atau di dalam kitab fikih, yang dimaksud dengan haji adalah qasdu baitillahil haram lin nusuk. Yani kita pergi ke Baitullahil Haram, yani Masjidil Haram, atau kemudian kita menuju ke Mekah sana untuk apa? Lin nusuk, untuk melakukan sebuah ibadah. Nah itu yang namanya haji. Jadi ke sana itu untuk ibadah. Maka itu kemudian dikatakan haji. Sedangkan umrah itu secara bahasa artinya adalah ziarah. Artinya kita ziarah itu termasuk umrah secara bahasa. Sedangkan menurut di dalam kitab fikih, yang dimaksud dengan umrah adalah ziaratu Baitillahil Haram lin nusuk, sama kemudian kita berziarah datang kepada Baitillahil Haram, yakni kemudian rumah Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian bisa jadi dikatakan Masjidun Nabawi lin nusuk, itu pun kemudian untuk ibadah. Jadi semuanya kemudian tujuannya adalah ibadah. Wasanatu fardhihi, kemudian kapan difardukan atau diwajibkan yang namanya haji? Fi sanati sadisa minal hijrah, tahun ke-6 setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi 6 tahun
Pas tahun ke-6 setelah beliau hijrah, maka difardukan atau diwajibkan yang namanya ibadah haji. Wa fadluhu, dan keutamaannya disebutkan di dalam sebuah hadis. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kata baginda Rasul, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Kata baginda Rasul di dalam sabda beliau, antara satu umrah dengan umrah lainnya, artinya misalnya kita nikah mungkin kemudian beberapa kali umrah, maka jar kemudian dari satu umrah kepada umrah yang lainnya itu kafaratun lima bainahuma, itu adalah penggugur dari dosa-dosa kita di antara dua umrah tadi. Jadi misalnya kita tulakan umrah lah, mudahan tulakan umrah berataan, amin. Jadi misalnya kita umrah nih, maka dari satu umrah kepada umrah yang lainnya, di antara itu dosa kita kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau umrah. Sedangkan haji mabrur, artinya haji yang mabrur, maka laisa lahu jazaa ilal jannah, kedada balasan yang pantas bagi mereka melakukan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminan dari baginda Rasul, mereka yang kemudian melakukan haji mabrur, maka kemudian balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian di dalam hadis lain misalnya baginda Rasul mengatakan di dalam sabda beliau, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani ad-dunuba wal faqra kama yanfil qir khabathal hadid wad dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tabi'u bainal haji wal umrah, yang kemudian antara haji dan umrah, fa innahuma, sesungguhnya haji dan umrah tadi, yanfiyani ad-dunub, itu menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Kamayan fil kira khabathal hadid, sebagaimana kemudian api yang menghilangkan kotoran dari besi dan emas dan perak. Biasanya kan dibakar tuh. Apa jadi kita bahasanya lah. Pokoknya dibersihi, biasanya dibasuh loh, biasanya itu pakai api. Nah, api yang membersihkan kotoran dari besi, emas, perak tadi, itu layaknya kemudian umrah yang kita kerjakan itu akan menghilangkan dosa dan kefakiran. Makanya kemudian baginda Rasul melanjutkan, walaysa lil hajjatil mabrurah, dan bagi haji yang mabrur, thawabun ilal jannah, pahala yang pantas hanyalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian yang namanya haji mabrur itu biasanya susah untuk didapat. Artinya setelah mereka kemudian melakukan rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya semua dikerjakan, maka kemudian di antara tandanya jar kemudian orang-orang yang melakukan haji yang mabrur, maka sepulangnya mereka dari ibadah haji itu mereka tahasun, semakin membaik. Artinya dari yang sebelumnya. Kalau misalnya nih sebelumnya misalnya kemudian sebelumnya misalnya aurat mungkin belum terlalu tertutup, maka sepulang dari sana lebih tertutup. Ada yang kemudian misalnya dari sebelumnya sebelum haji misalnya ketujuh kemudian ghibah apa segala macam, pulang dari haji misalnya kada pernah ghibah lagi, kemudian lebih menjaga pandiran apa segala macam, artinya tahasun, menjadi lebih baik. Itu jar di antara tanda-tanda orang yang kemudian hajinya mabrur. Kalau ada kita kemudian banyak sebaliknya, tulak sebelum haji liput tertutup, bulik dari haji pakai bulang, lalu kemudian gulunya dibuka apa segala macam, kan termasuk aurat. Maka itu kemudian bukan tahasun, artinya malah kemudian menjadi lebih buruk. Naudzubillah waliyadzubillah. Artinya kemudian sebenarnya wajib kemudian ditutup, bukan kemudian justru dibuka. Kemudian disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah melakukan haji itu kemudian sebelum hijrah, artinya sebelum diwajibkan tadi tanah. Itu juga kemudian baginda Rasul rancak melakukan haji. Tetapi kemudian yang pernah dilakukan haji oleh baginda Rasul yang dicatat dalam sejarah itu hanya sekali, ketika Hajjatul Wada, ketika haji yang terakhir. Kenapa kemudian hikmahnya jar baginda Rasul haji hanya sekali? Makanya dari situ kemudian mengajarkan agar kemudian menjadi kadang menjadi beban bagi umat setelahnya. Karena kan biasanya apa yang dilakukan baginda Rasul itu menjadi sebuah hukum atau menjadi sebuah sunnah. Kalau baginda Rasul melakukan beberapa kali haji, maka sunnah bagi umatnya untuk beberapa kali haji. Contoh misalnya baginda Rasul 5 kali haji, maka umatnya pun kemudian sunnah 5 kali haji bagi mereka yang mampu.
Artinya kalau kemudian baginda Rasul melakukan 5 kali. Nah, hikmahnya kemudian baginda Rasul kemudian hanya 1 kali haji, maka itu pun kemudian menjadi, makanya wajibnya bagi kita umat baginda Rasul yang mampu itu kemudian sekali seumur hidup, wajibnya. Seandainya baginda Rasul beberapa kali, maka kita pun kemudian harus beberapa kali. Nah, itu hikmahnya baginda Rasul hanya melakukan 1 kali haji setelah diwajibkan. Sebelum diwajibkan itu sering baginda Rasul kemudian melakukan haji, artinya syariat terdahulu. Begitu juga umrah, sering kemudian baginda Rasul kemudian melakukan umrah sebelum diwajibkan atau sebelum disyariatkan, artinya mengikuti artinya ibadah umat-umat ya atau syariat yang terdahulu. Tetapi yang kemudian dicatat oleh di dalam sejarah, baginda Rasul itu melakukan 4 kali umrah. Jadi 4 kali umrah yang kemudian dicatat di dalam sejarah. Hukum haji itu kemudian fardu ainin, artinya fardu ain, artinya bagi setiap orang wajib, bagi yang mampu. Ingat di sini adalah bagi yang mampu. Kalau kada mampu kemudian berarti kada wajib. Begitu juga kemudian umrah. Umrah pun kemudian di dalam mazhab kita Imam Syafi'i kemudian ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang kemudian kada boleh ditinggalkan. Maka artinya ada yang menyambat fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Itu umrah. Tapi kalau haji itu fardu ain, wajib bagi setiap orang, tetapi bagi mereka yang mampu sekali seumur hidup. Artinya nih, konon di dalam riwayat saat Nabi Allah Ibrahim, sebenarnya kan Ka'bah itu sebenarnya sudah ada sejak zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Tetapi kemudian dibangun kembali, ditinggikan lagi oleh Nabi Allah Ibrahim. Makanya kemudian ketika Nabi Allah Ibrahim membangun lagi Ka'bah itu, artinya istilahnya direhab lah lawan Nabi Allah Ibrahim. Makanya kan ada yang kuning tuh, makam Ibrahim ya. Makam Ibrahim itu adalah tempat berpijaknya Nabi Allah Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi batu itu, karena dalam riwayat dikatakan batu itu setiap kali kemudian Nabi Allah Ibrahim menandak batanya, itu kemudian bergerak. Di mana kemudian bata tadi hendak dari sini misalnya, kemudian pindah lagi ke sebelahnya. Itu kemudian makam Nabi Allah Ibrahim. Makam Ibrahim yang kuning itu, nah itu tempat Nabi Allah Ibrahim berpijak untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Ketika selesai pembangunan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil. Artinya memanggil setiap mereka yang ada di alam roh. Artinya ketika itu kan setiap dari manusia ini kan sebenarnya sudah ada di alam roh. Cuma tinggal nunggu giliran aja lagi. Oh, ini keluarnya di zaman Nabi Ibrahim, ini keluarnya di zaman Nabi Musa, ini keluarnya di zaman siapa gitu. Nah, sampai di zaman kita sekarang. Nah, dulu saat kita kemudian masih dalam bentuk roh, ketika itu kemudian ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tadi, beliau kemudian melakukan panggilan. Artinya mereka melakukan diperintahkan oleh Allah untuk memanggil mereka untuk datang ke Baitullahil Haram untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Makanya kemudian ketika kita baik itu umrah kah atau haji kah, biasanya kan ada istilahnya talbiyah. Ini labbaik Allahumma labbaik. Artinya kan labbaik itu kan pun. Artinya bahasa kitanya pun ya Allah, artinya gitu nah. Itu artinya labbaik Allahumma labbaik ya. Nah, di dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Ibrahim memanggil setiap mereka yang ada di dalam arwah, di dalam alam roh tadi, setiap mereka yang mendengarkan panggilan Nabi Allah Ibrahim, kalau menyahut 1 kali, berarti inya haji sekalinya. Kalau 2 kali haji. Kalau rancak menyahuti, iya nang rancak tutulak haji itu, kena tiap tahun tulak. Nah, itu kemudian tergantung berapa kali kita menyahut panggilan Nabi Allah Ibrahim. Makanya haji dan umrah itu bukanlah kemudian karena kemampuan, tapi karena panggilan. Banyak kan dari kita yang istilahnya orangnya kaya ada yang mampu banyak, tetapi kemudian berapa dari mereka yang kaya dan mampu kada tulak haji dan umrah. Kenapa? Karena mereka kada mendapat atau kada menjawab panggilan dari Nabi Allah Ibrahim. Tapi banyak juga yang istilahnya bahkan dikatakan anggaplah ibaratnya bahkan kada mampu. Kadang kita mendengar kisah ada tukang beca aja. Oh, ada yang istilahnya
orang fakir miskin. Oh ada ini apa segala macam. Mereka pergi ke sana kenapa? Karena mereka menjawab panggilan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah itu hikmahnya kemudian ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah itu kemudian ibadah haji dan umrah itu ibadah haji dan umrah itu bukan karena ukuran kemampuan, tapi karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim yang ketika itu kita berada di dalam alam arwah. Jadi setiap mereka yang mendengar panggilan dan menyahut panggilan Nabi Ibrahim, maka itu mereka yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk kemudian pergi haji dan umrah. Maka mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendengar dan menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim dan kita berkesempatan untuk melakukan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hukum haji tadi itu hukum fardu ain, tetapi kemudian hukumnya tetap terbagi menjadi 5. Bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi haram. Kapan kemudian menjadi fardu ain atau wajib bagi mereka yang mampu? Artinya fardu ain tadi bagi mereka yang mampu. Menjadi kemudian istilahnya wajib, artinya bagi mereka yang mampu. Kalau kemudian kapan bisa jadi artinya menjadi makruh atau sunnah? Kapan menjadi sunnah? Ka haji subyan wal abid, seperti hajinya anak kecil. Maka kemudian di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan ibadah haji ketika kecil, lagi halus nih, maka ketika mereka sudah balik, maka mereka kemudian diperintahkan untuk melakukan haji lagi kalau mampu. Itu kan kalau mampu. Jadi mereka yang ibaratnya kekanakan nih, kan banyak tuh ini kekanakan maksudnya. Ketika mereka dewasa, kalau mereka mampu, maka diperintahkan untuk melakukan ibadah haji lagi. Itu yang sunnah. Kemudian bisa jadi makruh. Kama idza khafa aw syaqqa fil halaq wa ka hajjil faqir alladhi ya'tamidu ala su'alin nas. Maka kemudian bisa menjadi makruh kalau kemudian khafa aw syaqqa fil halaq, kalau kemudian seandainya inya tulak nih, artinya berbahaya bagi dirinya. Entah karena inya kurang sehat kah misalnya atau apa segala macam, kalau berbahaya bagi dirinya maka hukumnya makruh. Atau kemudian ke hajjil fakir alladhi ya'tamidu ala su'alin nas, atau hajinya orang yang fakir atau orang yang kada diisi apa-apa nih. Maka kemudian alladhi ya'tamidu ala su'alin nas, yang istilahnya bermodalkan meminta-minta kepada orang lain. Minta kan dari sini minta. Artinya orang fakir nih kada diisi apa-apa, gawiannya minta-minta, kemudian iktimatnya tumpuannya biayainya tulak tadi dari meminta-minta kepada orang, maka hajinya mereka orang-orang yang kayak ini itu hukumnya makruh. Kemudian bisa jadi kemudian hukumnya menjadi haram, seperti ke hajjil mar'ah biduni mahram idza lam ta'man ala nafsiha au hajjaha biduni idni zaujiha. Seperti misalnya kemudian ada seorang perempuan yang melakukan ibadah haji tanpa izin dari suaminya. Atau kemudian seorang perempuan yang melakukan ibadah haji tanpa dibarengi oleh mahramnya atau muhrimnya, ujar kita tuh. Idza lam ta'man ala nafsiha, kalau sekiranya kemudian berbahaya bagi dirinya. Artinya kalau misalnya istilahnya kededa mahramnya nih nang ibaratnya mengawani, lalu kemudian di jalan bisa berbahaya atau ada dampak kada baik gasirnya, maka itu kemudian bisa jadi haram walaupun suaminya mengizinkan misalnya. Tetapi kemudian di jalan, artinya karena kada mahramnya yang mengawani, lalu di jalan kemudian apa segala macam yang mungkin berbahaya bagi dirinya, maka hajinya kemudian menjadi haji yang haram. Makanya biasanya kalau di mana di Hadramut itu biasanya kalau ada nih dari santriwati, yang biasanya santriwati yang hendak haji itu kemudian dicari atau kemudian disuruh haji lawan mahramnya, entah itu ding sanaknya atau kemudian saudaranya atau siapalah yang kemudian ibaratnya menjadi mahramnya. Kalau kededa biasanya ada yang di apalah istilahnya kawin mahram. Kawin mahram artinya kawin sekedar supaya kemudian ada mahramnya aja, setelah itu ditolak. Setelah itu ditolak, artinya dicerai. Nah,
itu kemudian biasanya kalau di Hadramaut tuh agar kemudian inya keluar dari rumahnya itu kemudian atau keluar dari pondok tadi ada mahram yang kemudian menjamin keselamatannya dan keluar karena dengan mahramnya. Tapi biasanya kebanyakan itu biasanya lawan saudara atau kemudian bareng kemudian dengan keluarganya yang kemudian dari Indonesia ada yang haji tahun ini lalu inya kemudian mengajukan haji juga, biasanya kayak itu. Kalaupun kemudian kada biasanya satu orang pun sudah cukup. Biasanya kan kita di sana tulak haji bebis karena masih satu daratan. Jadi satu orang aja kemudian sudah ada misalnya kakaknya, misalnya di satu bis ini dari rombongan yang bis ini ada yang sudah bisiding sanap. Jadi kan ada mahramnya sudah nih. Nah itu sudah cukup. Jadi kada perlu ibaratnya kada setiap orang bebiniannya hendak ibaratnya haji kemudian harus kawin mahram, kada. Artinya kalau kededa sama sekali, nah satu menjadi perwakilan agar kemudian di dalam satu bis tadi yang kemudian menjadi mahramnya. Jadi satu aja. Nah kalau kemudian kededa ding sanaknya atau siapa keluarganya mahramnya, lalu kemudian dikawinkan satu orang agar menjadi mahram, agar kemudian rombongan yang bis tadi itu ada mahramnya. Jadi kalau melakukan ibadah haji itu kemudian kalau sekiranya kada aman bagi dirinya maka harus dengan mahram. Tapi kalau misalnya aman, tapi kayak pada kita kan insya Allah aman. Artinya ada travel kan apa segala macam nih, ada jaminan gitu. Maka harus seizin suami. Kalau kemudian suaminya mengizinkan maka sudah boleh. Tapi kalau suaminya kada mengizinkan maka kemudian suaminya ibadah hajinya menjadi ibadah yang haram. Itu kemudian hukum-hukum haji dan umrah. Kemudian pembagian haji itu gawian haji itu ada tiga. Jadi ada rukun, ada wajib, kemudian ada sunnah. Jadi ada arkan, wajibat dan sunan. Jadi ada sunnah-sunnahnya, ada kewajibannya, ada rukunnya. Kalau rukun itu kada boleh tertinggal atau kada boleh kada digawi. Jadi harus digawi. Kalau kemudian tertinggal atau kada digawi maka hajinya kada sah dan itu kemudian jar wajib diqadha tahun selanjutnya kalau meninggalkan rukun. Itu kan kalau dibayar pakai dam. Rukun itu tidak bisa diganti dengan dam. Berbeda dengan kewajiban. Artinya kan ada yang kewajiban kayak kisahnya ada tawaf kemudian itu yang kewajiban. Nah itu ditinggalkan bisa diganti dengan bayar dam atau bayar denda. Itu kemudian bisa kalau wajibat, kalau rukun kada bisa diganti. Nah yang terakhir sunan, artinya sunnahnya. Nah itu kemudian sudah pasti ada setiap ibadah itu ada wajibnya, ada sunnahnya. Nah itu pembagian di dalam gawian haji. Jadi ada rukun itu kada boleh ditinggalkan, ada kada boleh kada tegawi. Kemudian wajibat itu kemudian kalau ada udzur boleh ditinggalkan tapi bayar dam. Dan kemudian yang terakhir sunnahnya itu kemudian kita bahas karena setiap bagian. Jadi kita bahas rukunnya apa aja, kemudian wajibatnya apa aja, kemudian sunnahnya apa aja. Itu kemudian sedikit kita mengetahui tentang haji. Ada yang tanyakan masalah haji tadi? Ada hadis, seingat ulunlah ada hadis yang kemudian menjelaskan tentang mereka yang mampu tetapi kada menunaikan. Artinya kada menunaikannya itu bukan karena udzur atau apa segala macam, tapi dasar ibaratnya kada hendak nih. Kenapa jar kada haji aja? Kada aja, koler aja misalnya atau apalah segala macam. Itu ada hadisnya. Tapi ulun kada ingat hadisnya tuh. Nah itu kena ulun cariakan, insyaallah minggu kena ulun sampaikan. Itu ada hadisnya. Itu di dalam kitab itu ada hadisnya yang menjelaskan tentang mereka yang menolak untuk melakukan ibadah haji padahal mereka mampu. Itu ada. Itu insyaallah jadi PR minggu depan kan ulun cariakan. Ada lagi teman-teman? Udah.
Sudah balik. Sudah balik lah, rukunnya digawe. Kalau rukun kada digawe kada sah hajinya. Kalau rukun lah, rukun itu ditinggalkan, hajinya kada sah. Karena kada kau diganti dengan dam tadi. Jadi wajib dikodok. Kalau mampu itu alal for, langsung tahun depan itu harus dikodok. Itu kalau istilahnya kalau ingin meninggalkan rukun. Makanya bagi perempuan itu bahkan diperbolehkan bagi perempuan untuk minum obat penunda haid. Karena kan takutannya pas ibaratnya menggawi rukun lalu datang bulan. Maka ditinggalkan rukunnya, hajinya kada sah. Makanya boleh diperbolehkan itu kemudian meminum obat yang menunda haid tadi. Itu bagi pilihan. Makanya kalau bagi ibaratnya aja kayak anak muda apa segala macam, kalau sampai tertinggalkan kayak rukun ditinggalkan, maka hajinya kada sah. Maka kada sah, kada kodi kiau haji. Anak di kiau haji apa nukar kopi haji. Pakai aja kopi haji ke baronan, pasti di kiau orang haji, jangan pasti itu. Apalagi ngarannya sudah haji dulu. Ada lagi ya teman. Tapi kalau ibaratnya kemudian ibaratnya walaupun santai apa segala macam, kalau tegawi beratan tetap sah hajinya. Hajinya tetap sah. Kalau semuanya digawi. Kalau ibaratnya ada yang tertinggal, apalagi yang tertinggal rukun, maka hajinya kada sah. Tetapi jar kemudian kita yang ke sana biasanya jar kemudian itu balasan dari Allah itu kontan. Artinya kita kada kalau macam-macam nang ibaratnya jangan ibaratnya hendak menggawi nang kada baik. Niat kada baik aja gini bisa kemudian langsung dibalas oleh Allah Ta'ala. Artinya ditampakkan oleh Allah Ta'ala kayak tenah langsung. Makanya sebagian orang bahkan artinya wallahu alam sampai ke sana ada yang kada pernah melihat Ka'bah. Ada. Padahal ibaratnya kekawanannya ada yang melihat Ka'bah, ada. Jelas nyata tapi sebagian bahkan ada yang kada melihat. Karena mungkin banyaknya ini apa segala macam yang pernah digawinya sampai ke sana kada melihat Ka'bah. Naudzubillah waliyadzubillah. Artinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana, setiap dari kita nih yang ibaratnya melakukan ibadah di sana jangan sampai kemudian hendak ibaratnya yang macam-macam. Karena kemudian biasanya digawi kontan. Banyak ibaratnya kita nang istilahnya mungkin orang yang bulik dari sana kan berkisah, oh kayak ini aja apa segala macam pengalaman di sana, oh ini kayak ini. Biasanya artinya apa yang istilahnya bahkan ibaratnya terbersit di dalam hatinya aja gini. Biasanya itu kemudian langsung dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya biasanya kalau sampai ke sana, kalau kita emang kemudian nasyat di dalam ibadah, semangat di dalam ibadah, maka berarti kita kemudian semangat juga disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang datang ke sana itu jadi duyufur rahman. Mereka itu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku kita di sana itu menggambarkan bagaimana kemudian Allah menerima kita. Jadi kalau ibarat kita koler-koler, santai apa segala macam, berarti kayak itu juga penerimaan Allah kepada kita. Tapi kalau kita semangat apa segala macam beribadah, berarti Allah pun kemudian menerima kita layaknya kita yang semangat di dalam beribadah. Ada lagi yang orang? Nah, kada tahu. Selawi tahun. Kalau haji jelas belum haji, karena belum terlaksana. Karena artinya kan orang itu dikatakan sudah melaksanakan itu kalau sudah tegawi. Kalau itu kan ibaratnya belum menggawi sudah meninggal. Berarti belum tegawi. Nah,
Untuk masalah haji berarti emang belum digawinya, tetapi untuk masalah pahala insya Allah dapat. Karena artinya kan karena keterbatasan yang kemudian istilahnya karena apa, ibaratnya karena yang wadah kita kan kemudian menunggu sampai beberapa tahun apa segala macam. Artinya kan ada bukan dari kita. Artinya kan dasar karena peraturan atau apa segala macam. Nah, itu yang kemudian menjadi memberatkan kepada kita. Karena di dalam bab haji ini itu kan kemudian karena ada kita bahas tentang masalah biaya. Kalau sudah jar kemudian melebihi dari harga biasa, itu kada wajib lagi. Artinya kan misalnya anggaplah normalnya kemudian anggap 40 juta misalnya. Oh, kau wajib belakas, tapi bayar kemudian 100 juta misalnya. Apakah kemudian wajib? Itu kada wajib. Karena sudah melebihi harga yang sewajarnya. Jadi berapa? 40 ya 40. Kalau kemudian karena ibaratnya karena itu kan istilahnya harus menunggu sekian tahun apa segala macam, ya kada apa-apa. Kalau kada sampai tegawi jangan kemudian meninggal dunia, ya sudah kita dapat niat. Kita sudah niat, kita sudah apa segala macam usaha, tetapi takdir ibaratnya berkata lain. Maka tetap kemudian pahala insya Allah dapat. Tapi kalau haji tetap kemudian belum tegawi. Nah itu. Ada kita orang. Apalagi ini ada yang berhutang biasanya. Itu ada sebenarnya bukan termasuk mampu. Karena kan dikatakan mampu itu karena kita ada belajar tentang syarat itu al-istitoah, mereka yang mampu. Mampu itu mereka memiliki biaya dan ada bagi mereka yang ditinggal. Yang wajib dinafkahi nih, itu wajib ditinggali. Nah, kalau hanya sampai berhutang, berarti kan kada mampu tuh. Berarti kada wajib. Jangan ibaratnya jangan memaksakan diri lah kayak itu, sampai ibaratnya berhutang apa segala macam. Karena itu udah kada memenuhi syarat. Ada kita orang kan? Itu ada pertanyaan ditanyakan kepada, itu ada melihat di video ada Habib Ibrahim Segaf, orang Kintab sih. Jadi pertanyaannya waktu itu bukan masalah haji, masalah kakawanan jana mengiau guru. Kayak apa jar kemudian kalau kekawanan mengiau kita guru ya kan misalnya gitu tuh ada. Oh guru aja. Itu jar kemudian sama dengan orang yang hukumnya sama dengan orang yang memanggil haji kepada orang yang bukan haji. Jadi kayak apa jar kemudian jawabannya wajib jar kita menjelaskan kepada orang tadi bahwa kita belum haji. Maaflah belum lain haji gitu. Ini wajib tuh, karena termasuk kemudian khianat jar kalau kita kemudian istilahnya berdiam. Kan seakan-akan kita kan maaminakan nih, maiyakan gitu nah. Ji. Artinya tuh, dikira kan haji bujuran, itu kada boleh jar. Sama lah itu kan bisa jadi doa bujur, tapi jar kemudian kita tetap harus menjelaskan. Artinya amin itu tetap, artinya haji ya amin ya. Tapi ulun belum haji gitu. Karena itu kada boleh. Itu kada boleh. Itu ditanyakan, ada pertanyaan gitu nah. Pernah menonton juga Habib Ibrahim, salah satu alumni Darul Mustafa Jasidin di Kintab. Jadi pertanyaan sekitar itulah, itu kada boleh jar. Itu kada boleh. Maka rancak biasanya bilanya bakopiah pasti dikira orang haji. Makanya kada hendak dikira haji itu kada usah jauh-jauh ke Mekah. Mun hendak dikira haji ha nukar kopi haji lagi, kalau bermodal 20.000 kalau nukar kopi terus sudah kayak orang haji. Ada kita orang kan? Wan. Ada yang menyambat kayak itu. Cuma tetap kada bukan di kiau haji lah. Bahkan di sebagian tempat lu melihat lapian perbedaannya tulisannya H besar H kecil. Bilanya H kecil berarti hanya umroh.
belanya habis itu dia sudah haji aja kayak itu. Tuh ada tuh sebagian tempat ada kayak itu. Soalnya ulun ada bisi kawan di daerah situ, inya ini hanya umroh. Jadi kan kebetulan inya ini ibaratnya orang ya ustad lah. Jadi setiap inya undangan tuh ngarannya tuh di mukanya itu pasti ada haknya, tapi haknya kecil, haji kecil aja. Berarti hanya umroh kayak itu nah. Itu ada di salah satu tempat ada. Gawian ente tuh jijain ya. Siapa tuh ngiau tuh? Ya tergantung niat. Kalau niatnya ibaratnya begayaan, apalagi sampai istihza lah, ya kada boleh lah. Tapi kalau kita mendoakan orang, ya bagus. Apalagi ibaratnya kita tahu orang tuh kada haji kan lagi di kiauji ya kayak itu. Niat kita kada baik, kada bagus. Tapi kalau niat kita mendoakan itu kada baik. Tapi kita yang memanggil kalau tahu itu bukan haji itu kada boleh. Orang tuh lain haji, kita kiau haji, kita tahu itu kada boleh. Jadi yang sudah biasa mengiau haji itu ya sudahlah. Ada lagi teman? Ada lagi? Dah. Oh kalau pahala banyak. Ada. Ente duduk dari habis sembahyang subuh. Ente sembahyang subuh tuh. Duduk ente menyibukkan diri dengan zikir atau belajar keilmuan sampai waktu isyraq tiba, itu sama pahalanya orang yang melakukan haji dan umroh. Bahja. Salam aja gitu sudah terbantai jar. Hendak sampai isyraq. Itu ada. Makanya sampai kita kemudian jar dari habis subuh nih menyibukkan diri entah itu dengan keilmuan atau dengan zikir atau dengan apa sampai waktu isyraq tiba. Salat kita kemudian salat isyraq 2 atau 4 rakaat itu kemudian sama dengan ibadah haji dan umroh. Itu diantaranya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi dikatakan bahwa barang siapa yang salat 4 rakaat setelah salat isya, salat 4 rakaat, salat sunnah itu kemudian sama dengan pahala malam Lailatul Qadar. Jadi kada perlu nunggu Ramadan kalau hendak pahala malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ada, haji ada, tergantung kita aja lagi hendak menggawe kah kada. Nah hendak haji umrah tadi ya sampai isyraq tadi itu bang bertahan tadi duduk kan, jangan guring. Kalau guring itu ya jangan. Guring itu ada 3. Jadi ada kailulah, ada ailulah, ada satu lagi apa ngarannya ya? Pokoknya ada 3. Ada kailulah, ada ailulah, ada satu lagi keringat ngarannya. Pokoknya walhasil 3 ini ada 3 macam orang ya, ada 3 macam guring. Ada yang namanya kailulah. Kailulah itu tidur atau guring sejenak, setumat sebelum waktu duhur tiba. Biasanya kemudian dari 90 menit sebelum duhur atau setengah jam sebelum duhur. Itu kemudian dikatakan kailulah. Itu sunnah. Baginda Rasul sering melakukan yang namanya kailulah, tidur sejenak sebelum waktu duhur. Di dalam riwayat dikatakan bahwa orang yang guring kailulah tadi sebelum duhur tadi 90 menit atau setengah jam sebelum duhur itu membantu kita untuk bangun tengah malam, bangun qiyamul lail. Kita ibaratnya hendak tahajud apa segala macam, orang yang guring kailulah tadi itu membantuinya untuk apa ngarannya bangun tengah malam. Itu kailulah. Ada yang namanya ailulah. Ailulah itu guring habis asar. Guring habis asar itu kada bagus, apalagi menjadi kebiasaan. Karena di riwayat dikatakan orang yang guring habis asar itu yurithul junun, menyebabkan gila. Tapi setiap hari nih, hari-hari kan guring habis asar nih, hari-hari guring itu yurithul junun. Karena di dalam riwayat ada yang diceritakan, ada yang kada percaya. Masa iya jar kemudian guring habis asar bisa menyebabkan
gila. Guring tiap harinya guring sampai jar kemudian lebih dari 4, karena ada yang mengatakan 40 hari, ada yang lebih dari 40 harinya setiap habis asar guring. Akhirnya karena merasa artinya kan ada pepaya nih, maka jar kemudian setiap setelah inya membuktikan tadi guring hari-hari setiap habis asar, kemudian setelah lebih sampai 40 hari tadi setiap rumah diketoknya. Nah aja 40 hari sudah aja seorang guringnya habis asar kadai gila. Tapi kan kayak itu kan kadada sebab mengotongnya sama orang gila. Ya ente gawe ini orang gila aja. Nah bawahnya sadar bahwa yang namanya guring habis asar itu yurithul junun, itu mewarisi gila. Kemudian tidur guring habis subuh. Ini habis sholat subuh. Ini kan ingat ngarannya. Ini mamnu, ini dilarang oleh para ulama. Bahkan di dalam hadis bagian Rasul mengatakan as-subhatu tamna'u rizqa. Orang yang tidur di pagi hari, artinya habis salat subuh nih, itu kemudian tamna'u rizqa, itu mencegah dari yang namanya rizki. Jadi rizki ini bukan berarti duit aja. Karena menurut para ulama yang namanya rizki itu pun kemudian terbagi menjadi dua. Ada rizki zahir, ada rizki batin. Batin itu bisa jadi kemudian ketenangan jiwa, kemudian keilmuan, apa segala macam yang istilahnya di dalam batin kita itu termasuk rizki. Ada yang zahir, itu ya kemudian bisa jadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati, atau harta yang kita miliki, itu rizki zahir. Nah orang yang kata bagian Rasul tidur di pagi hari, khususnya habis sembahyang subuh, kata bagian Rasul as-subhatu tamna'u rizqa, itu menjauhkan kita dari rizki. Makanya kemudian ujar orang Bahar itu kan orang yang bangun siang ya rezekinya dipatok ayam ya. Artinya apa? Jauh dari rezeki. Kalau kemudian tidur habis subuh tadi. Kecuali kemudian misalnya yang dua tadi, yang istilahnya yang ailulah tadi, yang habis asar atau habis subuh tadi, sesekali kalau dalam keadaan udzur itu kada masalah. Tapi kalau hari-hari kayak itu, nah itu yang kemudian bisa jadi mencegah kita dari rezeki atau yang menyebabkan junun tadi, menyebabkan gila. Nah itu yang kemudian tidur. Artinya yang boleh digawe tadi yang sejenak sebelum duhur itu bagus. Yang habis asar dan habis subuh itu yang kalau bisa ditinggalkan. Nah makanya tadi kembali ke pertanyaan, kalau hendak dapat pahala haji dan umroh, diam dari habis subuh sampai kemudian waktu isyraq. Kawal aja. Sekalanya sampai yang subuh ya jam 6. Jadi kada lawas lagi madang isyraq. Melandau saya sidin bangun. Nah itu kalau hendak pahala haji dan umroh itu bisa ada. Banyak sebenarnya ibaratnya gawean-gawean ibadah yang ibaratnya kalau kita gawe pahala haji dan umroh, ada pahala Lailatul Qadar, ada pahala ini apa segala macam, ada sebenarnya di dalam apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Itu tergantung kita aja lagi hendak menggawikah atau kada. Nah itu ada kita orang kan sudah kena. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ala hadini ya kullunatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarriqna tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la mana asyaqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada kertas lah. Tulen ada kertas menyambut awal tahun baru. Kalau ada perubahan, artinya kan kayak semalam inilah itulah, artinya bundur nih.
Kalau ada perubahan mungkin insya Allah hari Sabtu. Tahun baru itu hari Sabtu. Jadi tahun baru Islam itu hari Sabtu, malam Sabtu itu sudah masuk tahun baru Islam. Jadi di antara yang diajarkan atau dianjurkan oleh para ulama salafun saleh bahwa menyambut tahun baru itu kalau bisa jar kemudian puasa di akhir dan di awal tahun. Karena di dalam hadis kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, kata baginda Rasul di dalam sabda beliau, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma akhir yaumin dzulhijjah wa awal yaumin min Muharram. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan di hari pertama bulan Muharram, artinya akhir tahun dan awal tahun, maka ja'alahu Allah Ta'ala lahu kafarata khamsina sanah, maka itu akan Allah jadikan sebagai penggugur dosanya selama 50 tahun. Kita nang puasa akhir tahun dan awal tahun, maka itu akan Allah jadikan sebagai penggugur dosa kita selama 50 tahun. Itu kalau yang puasa awal tahun dan akhir tahun. Berarti apabila? Berarti Sabtu dan Jumat. Jadi Sabtu dan Jumat puasa nih, akhir dan awal tahun. Kemudian membaca doa akhir tahun. Itu ada ulun ketik di situ. Doa akhir tahun yang Allahumma wa ma'amiltu min amalin fi hadisana. Nah itu doa akhir tahun. Itu dibaca sebelum maghrib. Baik itu pian seperempat jam kah atau setengah jam kah, hasil sebelum maghrib dibaca. Itu sebelum maghrib doa akhir tahun. Nah habis maghrib itu hanya baca doa awal tahun. Sebab di dalam kalender Hijriah perpindahan hari itu habis maghrib. Kalau masih kan jam 12, tapi kalau Hijriah itu habis maghrib, itu perpindahan hari. Maka biasanya kalau yang hendak membaca doa awal tahun itu bisa habis maghrib. Kemudian di antaranya juga bahwa membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kemudian dilanjutkan membaca doa Allahumma ya muhawwil ahwal hawil hali ila ahsanil ahwal. Itu jar kemudian apa katanya? Dikatakan di dalam riwayat di sini disebutkan bahwa barang siapa jar kemudian yang membaca ayat kursi 360 kali di hari pertama bulan Muharram atau awal tahun, ma'abasmalah fi kulli marrah, artinya setiap kali kita membaca hendak membaca ayat kursi itu, nah itu kemudian dimulai dengan bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibaca sebanyak 360 kali. Kemudian setelah itu, setelah tuntung 360 kali, kemudian membaca doa yang Allahumma ya muhawwil ahwal tadi dibaca, maka jar kemudian fainahu yuqama yaqrahu fi jamil am, maka Allah akan menghindarkan inya dari segala sesuatu yang kada baik selama 1 tahun penuh. Jadi setahun penuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita membaca ayat kursi tadi, kemudian membaca doa itu tadi. Kemudian di antara yang diajarkan juga menulis basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, dan menulis kalimat Ar-Rahman sebanyak 50 kali. Itu kemudian ditulis pakai bahasa Arab. Soalnya tadi sore dijelaskan ibu-ibu yang mentakun bahasa Indonesia kah aja menulis. Itu pakai bahasa Arab, tulisan bismillah. Jadi menulisnya bismillahirrahmanirrahim 113 kali, kemudian Ar-Rahman 50 kali. Itu kalau ibaratnya kalau bisa dibawa terus agar kita dihindarkan dari segala sesuatu yang kada baik dan ibaratnya mendatangkan hal-hal yang baik. Jadi di bawah itu mendatangkan hal yang baik, menghindarkan kita dari hal-hal yang kada baik. Tapi jangan diandak di dompet. Karena biasanya kalau lakian lah khususnya biasanya mandak dompet tuh di belakang. Lalu terduduki biasanya. Nah jangan sampai. Bisa jadi kemudian entah di kantong baju kah atau di mana kah, jangan sampai terduduki. Karena itu kan bismillah tuh. Bismillah dan Ar-Rahman. Pon. Kalau ke WC sama kayak pian terbawa Yasin, terbawa apa, misalnya di kantong lah, terbawa ke WC, itu pian pingkuti gini nah. Jadi misalnya lah pian pakai baju lo, kemudian ada risalah amaliyah, misalnya ada Yasin, ternyata sudah masuk WC, sudah duduk sudah berdungkung lah istilahnya nih. Ternyata hanya sadar ada Yasin atau terbawa, maka jar kemudian dipingkuti terus kayak tenang. Selama kita dalam keadaan buang hajat, dipingkuti terus sampai tuntung.
kita istinja tuh kada apa-apa dilepas. Tapi selama kita dalam keadaan buang hajat itu harus diikuti. Artinya menjaga supaya ibaratnya ihtiraman, menghormati yang ada di kalimat Allah tadi. Nah itu aja. Itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung baik di akhir tahun dan di awal tahun. Amin ya rabbal alamin. Bentar ya lah ulun.